Bahasa adalah bentuk komunikasi baik lisan, tertulis maupun isyarat yang didasarkan pada sebuah sistem simbol. Bahasa terdiri atas kata-kata yang digunakan oleh masyarakat dan aturan-aturan untuk memvariasikan kata-kata yang digunakan tersebut. Indonesia seperti yang kita tahu terbagi menjadi banyak pulau, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa banyak suku yang memiliki bahasanya masing-masing, yang biasa kita sebut sebagai bahasa daerah. Summer Institute of Linguistics menyebut jumlah bahasa di Indonesia sebanyak 719 bahasa daerah, dan 707 diantaranya masih aktif dituturkan. Indonesia menjadi negara dengan bahasa daerah terbanyak nomor 2 setelah Papua Nugini. Di dalam bahasa-bahasa daerah tersebut, ada yang digolongkan ke dalam rumpun bahasa-bahasa Austronesia, dan ada pula yang termasuk rumpun bahasa-bahasa non-Austronesia. Sementara itu, UNESCO baru mencatatkan 143 bahasa daerah di Indonesia berdasarkan status vitalitas atau daya hidup bahasa. Bahasa ibu merupakan bahasa yang dipelajari pertama kali sedari kecil. UNESCO menetapkan Hari Bahasa Ibu setiap tahunnya pada tanggal 21 Februari. Bahasa daerah ini merupakan bukti nyata bahwa negara kita ini kaya akan warisan budaya yang berharga, kaya akan keanekaragaman yang menjadi identitas khas Indonesia. Di samping itu, bahasa daerah memiliki nilai kesantunan. Kenapa? Dikarenakan bahasanya memiliki karakter berbeda tergantung jenis lawan bicara. Misalnya, kepada orang yang lebih tua ataupun teman sebaya. Namun, seiring dengan berlalunya waktu, bahasa daerah di Indonesia juga mengalami perubahan. Hal ini terjadi karena migrasi, penggunaan istilah baru dalam bahasa teknologi, dan lain sebagainya. Bahasa daerah di Indonesia yang ada sejak lama ini juga bisa punah karena berbagai faktor. Misalnya karena pengaruh globalisasi, generasi muda yang enggan menggunakan bahasa daerah, karena adanya suku mayoritas dan minoritas, terjadi perkawinan antar suku. Di Indonesia banyak terjadi perkawinan antar suku. Karena perbedaan tersebut, orang tua lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia yang lebih dimengerti kedua belah pihak. Padahal, seharusnya orang tua dapat menurunkan dua bahasa kepada anaknya. Selanjutnya, tidak adanya transmisi dari generasi sebelumnya ke generasi selanjutnya. Padahal mungkin hal ini dikarenakan orang tua yang tidak mengetahui bahasa daerah sendiri, dan juga mungkin ada beberapa orang tua yang mengutamakan anaknya belajar bahasa asing. Memang banyak alasan yang menjadikan bahasa daerah ini menjadi tidak penting. Nah, bagaimana sih kita bisa terus melestarikan bahasa daerah? Untuk itu kita lakukan ini. Yang pertama, dimulai dari orang tua dan lingkungan sekitar rumah. Jadi, orang tua berperan penting untuk menurunkan bahasa daerah dan juga membiasakan anaknya untuk belajar bahasa daerah jika di rumah. Selanjutnya, peran sekolah juga penting. Hal ini bisa dijadikan muatan lokal atau hari bahasa daerah. Jika kini kita menerapkan English Day, maka untuk selanjutnya kita perlu untuk meningkatkan dengan menerapkan hari bahasa daerah. Kemudian dimulai dari masyarakat kita sekarang. Merubah pola pikir bahwa menggunakan bahasa daerah adalah hal yang sangat lumrah, sehingga tidak lagi terdengar lucu. Selain itu, bisa juga dimulai dengan media di sekitar kita, seperti kamus, games, film, buku cerita, komunitas ataupun media sosial yang menggunakan bahasa daerah atau tanda-tanda umum di sekitar kita yang biasa kita temukan menggunakan bahasa Inggris. Memang bahasa asing penting dipelajari, namun itu bukan alasan untuk kita tidak peduli dan malu dengan bahasa daerah kita sendiri. Kita harus bangga dan terus melestarikan warisan khas keunikan dari Indonesia. Jangan takut menggunakan bahasa daerah karena dianggap ketinggalan zaman ataupun kampungan. Justru karena kita mempelajari bahasa daerah, maka kita turut berpartisipasi sebagai pelestari budaya. Selain dapat meningkatkan kecerdasan karena kemampuan berbahasa, namun juga kita dapat terus melestarikan jati diri dan juga ciri khas Indonesia.